Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2419 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Di bawah perikop, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin, firman Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri tema atau judul renungan pagi hari ini, berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari seorang di Gerasa yang dirasuki oleh setan-setan. Nama setan yang merasuki orang itu adalah legion. Dalam istilah militer, legion atau legiun, kalau dalam bahasa Indonesia, itu berarti kelompok besar prajurit. Kalau dalam konteks Roma, legion itu beranggotakan 3.000 sampai 6.000 prajurit. Artinya, yang merasuki orang di Gerasa ini adalah ribuan roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh jahat ini membuat orang di Gerasa ini telanjang. Membuat orang di Gerasa ini tidak tinggal di rumah tapi tinggal di pekuburan. Roh jahat ini menyeret-nyeret orang ini sehingga orang-orang untuk menghalau roh jahat ini menyeret dia ke tepi jurang. Orang-orang di Gerasa mengikat orang Gerasa ini supaya dia tidak terjatuh di jurang. Orang-orang Gerasa mengikatnya dengan rantai, tetapi rantai itu selalu putus, terlepas dari ikatan dari orang Gerasa ini. Saking kuatnya orang ini, karena yang merasuk dia ribuan roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh jahat inilah yang membawa orang Gerasa ini ke tempat-tempat sunyi, ke tempat-tempat yang seram, angker, dan lain sebagainya. Dan orang ini sangat kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kami seringkali kami jumpai orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat. Dan mereka ini sangat kuat. Walaupun mungkin mereka ini dirasuk hanya oleh satu roh jahat, tetapi kekuatan mereka itu sangat kuat. Apalagi orang Gerasa ini dirasuk oleh legion, ribuan roh jahat yang ada di dalam dirinya. Sudah pasti orang ini sangat-sangat kuat. Orang ini sangat menakutkan di Gerasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bisa saya katakan orang ini seperti teroris di Gerasa. Orang mau lewat di tempat di mana ada orang itu sangat takut, saudara. Saya percaya, saudara, orang ini dianggap sebagai teroris. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini sudah gak ada gunanya. Sampah masyarakat. Kematiannya itu sangat diinginkan oleh orang-orang di Gerasa, supaya di Gerasa itu aman, tenang, kalau dia sudah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya selama dia hidup, orang-orang di Gerasa itu sangat terintimidasi dengan adanya orang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan orang ini sangat meresahkan orang-orang di Gerasa, sehingga orang-orang di Gerasa ingin kalau orang ini mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa di mata orang Gerasa, orang ini dicap sampah masyarakat, tidak ada gunanya. Tapi di mata Tuhan, orang ini sangat berharga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa orang ini sangat berharga. Yang pertama, saudara ingat firman Tuhan kemarin tentang angin ribut diredakan? Saudara, ini bukti bahwa orang Gerasa ini sangat berharga di mata Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus datang ke Gerasa harus melewati angin topan, angin badai yang tiba-tiba datang, menghantam perahu yang ditumpangi Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah satu sinyal bahwa di seberang sana, yaitu di Gerasa, ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Saudara, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa selalu didapatkan dengan perjuangan. Amin. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa, perjalanannya harus melewati badai yang luar biasa. Firman Tuhan kemarin katakan bahwa
perahu yang mereka tumpangi itu hampir tenggelam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidupmu, saudara lihat banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan, ada penganiayaan di sana. Karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu menandakan saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Sesuatu yang didapat dari perjuangan itu pasti luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berjumpa dengan orang Gerasa ini, perhatikan, Tuhan Yesus harus melewati tantangan yang luar biasa. Amin. Jadi kalau untuk saudara percaya, saudara ada dalam tantangan yang berat di mana keluargamu mungkin tidak seiman dengan saudara sehingga mereka mengucilkan saudara, mereka mengintimidasi saudara, mereka memberikan satu tekanan yang luar biasa, saudara mungkin diusir dari keluarga, dihapus dari kakak dan sebagainya, itu menandakan bahwa saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus datang ke Gerasa hanya untuk menemui satu orang ini. Karena kehadiran Tuhan Yesus ditolak. Tuhan Yesus hanya datang untuk memulihkan, untuk menyembuhkan orang Gerasa ini. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa berharganya orang Gerasa ini yang sudah dicap sampah masyarakat tidak berguna. Orang-orang Gerasa mendamba-dambakan supaya orang itu mati, supaya di Gerasa tenang, tidak ada teroris seperti orang ini. Saudara lihat, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan, untuk menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Karena dia berharga di mata Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, bukti bahwa orang ini sangat berharga. Orang Gerasa ini di mata Tuhan lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Memang dalam Injil Lukas tidak ditulis berapa banyak babi yang ada di sekitar itu pada saat itu. Ketika roh-roh jahat itu pindah dari orang Gerasa ini, merasuki babi-babi itu. Tapi di Injil Markus dicatat bahwa babi-babi itu ada berjumlah 2000 ekor lebih. Nah, saudara mari kita hitung saudara. 1 kilogram babi hidup, taruhlah 50.000. Harga babi hidup dan harga babi mati beda ini. Babi mati yang sekarang 100.000 saudara. Taruhlah harga babi hidup 50.000. 1 ekor 100 kilo, jadi 1 ekor itu harganya taruhlah 5 juta rupiah. Saudara, 5 juta rupiah dikali 2000 ekor, berapa hasilnya? 10 miliar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang-orang pada saat itu disuruh memilih mana yang lebih berharga, orang pasti akan memilih babi itu daripada orang Gerasa itu. Betul? Tapi bagi Tuhan, orang Gerasa yang diberikan cap orang ini tidak berguna, sampah masyarakat, teroris, orang yang seram, orang yang melakukan banyak kejahatan, orang-orang menyebutnya ini orang yang gila dan sebagainya, orang yang tidak berguna. Tapi di mata Tuhan, orang ini lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Orang ini lebih berharga daripada 10 miliar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin sekarang ini banyak orang yang sudah menjual dirinya. Bahkan ada orang yang membunuh orang cuma gara-gara sebatang rokok 2.000 rupiah, saudara. Ada yang dibunuh cuma gara-gara tidak bayar parkir 1.000 rupiah dan lain sebagainya, saudara. Saudara, betapa rendahnya nilai yang dinilai orang, saudara, sehingga harus menghabisi nyawa orang. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara, walaupun saudara mungkin hanya sendirian di dunia ini,
Tuhan Yesus tetap akan datang untuk menebus saudara. Kenapa? Karena saudara lebih berharga daripada kemegahan, kemewahan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa kita itu berharga di mata Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk tebus kita. Saudara, mari kita pakai logika kita. Kalau kita pernah menggadaikan barang, saudara, kalau kita tahu bahwa barang yang kita gadai itu tidak berharga, pertanyaannya, kita mau tebus nggak? Ngapain kita tebus kalau barang itu tidak berharga? Tapi kalau barang itu sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga, saya mau tanya, kita mau tebus atau tidak? Pasti kita mau tebus. Kenapa? Karena yang kita dapatkan di gadai itu kan harganya sangat-sangat kecil. Sementara harga itu sangat-sangat mahal. Makanya kita akan berusaha berupaya untuk menebus barang itu karena mahal harganya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan karena itulah Tuhan datang untuk tebus saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Yesus rela mati di atas kayu salib karena dosa saudara dan saya. Dia tebus kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Amin. Saking berharganya kita sampai dia rela mati. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Oleh karena itu kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk Tuhan. Amin. Kita hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah tebus kita. Jadi kita bukan lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, bukti bahwa orang ini sangat berharga. Saudara perhatikan ayat 37 sampai ayat 39. Saya bacakan buat kita sekalian. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa orang ini sangat berharga. Yang ketiga, orang Gerasa ini jadi seorang misionaris. Amin. Saudara, perhatikan bahwa dia yang mau ikut Yesus karena dia hanya sendirian. Orang-orang Gerasa menolak Yesus, sehingga Yesus harus pergi dari Gerasa. Orang ini mau ikut Yesus, tapi Yesus memberikan dia perintah untuk dia pergi menceritakan tentang apa yang Tuhan Allah sudah lakukan kepada dirinya. Tuhan mau orang Gerasa ini jadi saksi Tuhan. Saudara, dia mengelilingi seluruh kota. Kalau dalam Injil sinoptik yang lain mengatakan bahwa orang Gerasa ini memberitakan Injil ke Dekapolis atau 10 kota. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara dan saya yang tadinya dianggap orang tidak berguna, sampah masyarakat, dan sekarang kita mengenal Yesus, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Sudah sewajibnya kita pergi untuk menceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita yang tadinya tidak berguna, sampah masyarakat, sekarang kita dipakai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus.
kepada siapapun yang kita jumpai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saking berharganya orang ini. Saudara perhatikan, dia yang tadinya sampah, teroris, ditakuti oleh orang Gerasa, saudara bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi seorang misionaris. Apalagi saudara dan saya yang sehat-sehat dipanggil Tuhan untuk melayani. Pasti dampaknya luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar saudara. Bukti bahwa orang ini berharga, saudara dan saya berharga. Saudara lihat yang pertama. Tuhan Yesus datang di Gerasa tidak berjalan lancar. Harus menghadapi badai yang luar biasa. Yang hampir membuat kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Saudara, kalau kita menghadapi kehidupan kita penuh dengan tantangan, banyak persoalan pergumulan, itu menandakan bahwa kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kita hebat, makanya kita dapat Tuhan dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara, bukti bahwa orang ini, saudara dan saya, itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan lebih memilih orang Gerasa ini daripada 10 miliar. Harga 2000 babi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan disuruh memilih, kita yang berdosa dengan dunia ini, Tuhan akan memilih kita. Amin. Tuhan akan memilih kita karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, kita belajar bukti bahwa orang ini, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan pakai orang ini untuk dapat menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Tuhan pakai dia untuk menjadi saksi Kristus Yesus Tuhan bagi kaumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau pakai saudara. Orang-orang yang tadinya hampir binasa, sekarang percaya Yesus, kita diselamatkan. Tugas kita untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka tidak binasa, supaya mereka percaya Yesus, mereka diselamatkan. Dan itu tugas saudara dan saya. Kita semua sudah diselamatkan. Dan Tuhan mau kita jadi saksi buat mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turut memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Babuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.